Bagaimana hubungan seks yang bukan suami istri adalah apa? Yang bukan suami istri hubungan seks adalah apa? Perzinahan. Ingat itu. Jadi begitu seorang suami melakukan hubungan seks, saya catat ini normal, maka sperma yang keluar itu lebih dari 250 juta ekor. Bayangkan, lebih dari 250 juta ekor itu sperma yang keluar. Dan dari 250 juta ekor itu mereka berlomba untuk mencari sel telur yang harus dibuai. Siapa yang ngatur itu? Begitu satu sperma, yang belakang jangan tertawa, ibu-ibu tolong serius. Begitu seekor sperma bisa membuai sel telur, apa kita buat keajaiban? Tiba-tiba, ini istilah kedokteran, ada cairan kimia, entah dari mana keluarnya, pokoknya cairan kimia itu langsung membungkus semua sel telur yang ada. Dan begitu seluruh cairan itu membungkus sel telur yang ada, maka seluruh sperma yang ada langsung menyerah kalah dan mereka mati. Nah, itu dunia kedokteran menemukan betapa hebat. Maaf, ini cuma pikiran anak-anak saja. Bayangkan kalau Tuhan lupa buat itu, kembar berapa itu anak? Ngerti nggak ilustrasi ini? Hebat sekali. Wah, luar biasa. Maka itu saudara, kita harus kenal ini. Bagaimana keajaiban Bapa kita. 2 jam, dengar ya, 2 jam setelah pembuahan, begitu sperma masuk dalam sel telur itu, 2 jam kemudian manusia baru terbentuk. Jadi satu sel, 2 jam. Nah, maka itu boleh kata 100%. Semua ibu yang sudah hamil 2 jam setelah pembuahan tidak pernah tahu kalau dia sudah hamil 100%. Karena itu masih ada di rahim. Nah, begitu terjadi pembuahan, maka manusia baru ini harus melewati sebuah saluran yang paling sempit sedunia. Dengar, saluran yang paling sempit sedunia. Maaf, saya lupa dalam istilah kedokteran saluran apa. Nah, di dalam bahasa awam disebut begini. Itulah the most dangerous journey on earth. Perjalanan yang sangat dan terbahaya di dunia, bukan kemana-mana, tapi perjalanan seorang calon manusia dari rahim setelah pembuahan 2 jam itu masuk ke kandungan. Nah, disinilah 99% keguguran itu terjadi. Karena si ibu tidak tahu. Itu sebabnya saudara, Alkitab selalu mengatakan jaga. Itu kata penting. Saya dulu sering mendengar hamba-hamba Tuhan senior yang khotbah. Ayatnya memang tidak ada. Hamba-hamba Tuhan senior mengajarkan begini. Saya dulu nggak ngerti. Saya masih remaja. Saya sering ikut seminar apa saja. Setiap kali suami istri melakukan hubungan suami istri, lakukan dengan doa. Saya bingung, ngapain lakukan dengan doa? Nah, setelah saya belajar banyak hal, saya baru tahu ternyata betul. Karena semua ibu nggak sadar kalau dia sudah hamil, tidak sadar. Maka terus dengan doa kan ini perjalanan sangat berbahaya. Bayangkan 99% itu keguguran. Karena masih satu sel dan dia harus masuk ke sebuah terusan yang sangat sempit. Dan begitu tiba di kandungan, langsung sudah pecah jadi 2 sel dan selalu kelipatan 2.
Nah, 8 jam setelah pembuahan, saudara. Kalau saudara lihat di Google, bentuk kita itu jeleknya luar biasa. Kue apa masih lebih bagus? Serius, kok saya lihat bentuknya, ngeri sekali, nggak ada bentuk mengerikan pokoknya. Padahal kita sudah jadi manusia. Dan itu pun sudah hidup, saudara. Jangan digugurkan. Baru berapa jam. Dan sampai saat itu pun seorang ibu belum tahu kalau dia sudah hamil. Dan ada kehidupan di tubuh. Dari semua pengalaman saya, mengetahui seorang ibu yang hamil paling lama itu hampir 5 bulan. Jadi satu keluarga dia itu sudah hamil 5 bulan, hampir 5 bulan, tapi tidak tahu kalau dia hamil. Nah, tadi pagi ada yang telepon saya, ya, dia telepon karena mereka sering dengar, mereka banyak orang tahu saya suka mengajarkan ini. Nah, keluarga ini keluarga yang sudah menikah 7 tahun. Sejak bulan Juni yang lalu, saya sampai Agustus 3 bulan tidak menstruasi. Tapi 4 kali periksa ke dokter tetap negatif. Nah, terus saya tanya tanda-tanda yang lain dalam fisik. Salah satu bentuk pinggul, salah satu ini payudara. Semuanya menunjuk kepada hamil. Ya udah, dokter menyarankan makan obat untuk melancarkan menstruasi. Saya bilang jangan. Ada banyak kasus alat-alat yang dibuat manusia bisa salah. Waduh, waktu saya sampaikan itu, dia bersuka cita. Saya bilang panggil suamimu, ayo kita berdoa bertiga lewat telepon ini. Saudara, jadi gak sampai 4 bulan, 5 bulan, kurang 1 minggu. Itu kandungan yang paling tua yang saya pernah temukan. Ibu itu belum tahu. Dan itu anak ketiga. Begitu dia periksa dia hamil, dia kaget. Nah, jadi itu fakta. Terus saya cerita kepada dia juga. Berapa saya punya koleksi, istilah saya, koleksi dari keluarga-keluarga yang anaknya harus digugurkan karena dokter bilang anak ini berbahaya. Nah, di antara sekian banyak koleksi saya keluarga-keluarga itu, ada satu keluarga dari 3 anaknya kehamilannya aneh dan 3-tiganya divonis dokter harus digugurkan. Tapi sekarang 3 anak jadi anak-anak yang hebat, saudara. Mereka masih punya data bagaimana diagnosa dokter. 3-tiganya didiagnosa cacat dalam kandungan. Bahkan anak pertama mereka, karena mereka tidak tahu, sudah usia 6 bulan didiagnosa, wah ini cacat berat anakmu ini. Memang perempuan. Bayangkan siapa nggak takut anak pertama perempuan dibilang cacat. Memang fotonya kelihatan anak ini kelainan. Tapi karena mereka keluarga yang takut Tuhan, mereka berkata, biar walaupun cacat kami akan terima itu anak yang Tuhan beri. Saudara, anak itu namanya Natasha. Sekarang umurnya 13 tahun. Udah cantiknya luar biasa. Saudara, tiap kali saya lihat dia, bayangkan segitu mau dibunuh, jahat sekali. Terus nggak lama, berapa tahun kemudian keluarga ini ketakutan kalau hamil lagi. Jadi jaraknya antara anak pertama dengan anak kedua, nama kedua itu Yosua lagi, itu jarak cukup jauh, jaraknya 7 tahun. Karena takut untuk hamil. Dan ternyata akhirnya hamil. Sama diperiksa dokter, anak ini cacat. Anak kedua sampai 4 ahli anak dan ahli kandungan menyatakan semuanya cacat. Enggak. Nah, kasus terakhir ini orang Islam. Ya, saya kenal dia karena dia itu suka ngurus tiket perjalanan saya. Ini anak pertama. Dari mulai kandungan 5 bulan sampai 9 bulan lebih, semua dokter yang memeriksa dan foto-fotonya ada. Anak ini cacat. Bahkan di salah satu bagian USG, anak ini tangan kanannya mengecil. Foto lain lagi, di tulang otaknya ada gangguan. Foto yang lain lagi, di pantatnya ada masalah. Jadi pokoknya foto itu cacat semua ini anak. Nah, karena dia tahu saya pendeta, saya doakan dia. Nah, pimpinan perusahaannya itu ketakutan. Kalau cacat benar bagaimana? Kalau cacat sudah, padahal pimpinannya Kristen. Ini kesaksian yang luar biasa. Karena saya merasa betul bahwa ini nggak cacat. Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Akhirnya harus tanda tangan
Masuk kandungan bulan ke-9, jadi belum sampai 9 bulan, harus buat tanda tangan karena diminta dari kandungan awal untuk gugurkan tidak mau. Jadi kalau sampai ketahuan cacat, kami tidak tanggung jawab. Tanda tangan mereka. Mereka punya keyakinan. Saudara melahirkan telat sampai 2 minggu. Ketika hari melahirkan, ini si pimpinan perusahaan nemani dia di rumah sakit. Saya waktu itu nggak di Jakarta, saya ditelepon. Percayalah, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saudara begitu lahir sempurna, tidak ada cacat apa-apa. Nah ini kesaksian pimpinan perusahaan itu, dia bilang begitu lahir saya lihat tangannya, utuh dua-dua. Terus saya lihat pantatnya, utuh juga. Karena lihat fotonya itu. Terus saya bilang simpan foto-foto itu untuk memberikan bukti. Biarlah kesaksian ini menolong setiap saudara. Kalau sampai diagnosa dokter, jangan salahkan dokter ya, jangan salahkan. Sebab mereka belajar. Hormati keputusan dokter, tapi lebih tinggi hormati keputusan Tuhan. Nah itu, jangan pernah takut. Nah itu istilah saya punya koleksi banyak keluarga yang macam-macam masalah kandungannya. Ternyata Tuhan buat mujizat. Nah, jadi kalau yang paling tua itu hampir 5 bulan nggak pernah sadar kalau dia hamil. Apalagi yang baru seminggu 2 minggu pasti nggak pernah tahu kalau dia sudah hamil. Tapi di situ proses itu terjadi. Pecahnya sel demi sel, luar biasa Tuhan kita. Dan itu sangat ajaib. Saudara, kandungan bulan ke-4 tengah-tengah, nggak ada patokannya. Tadinya saudara, semua selaput mata kita itu menutup. Semua kita waktu dibentuk. Nah, masuk ke-5, jadi ke-4 pertengahan sampai ke-5 masing-masing kandungan beda. Itu sangat mengagumkan. Begini kata dunia kedokteran, maka alam, nah mereka mengaku itu alam, terserah dah. Mau alam, mau siapa, pokoknya ada satu tangan. Maka ada sebuah irisan yang sangat halus yang membelah kelopak yang menyatu. Itu luar biasa. Maka itu kelopak kita bisa buka. Lagi sekali saya selalu pakai logika anak-anak. Kalau Tuhan lupa satu aja, bisa ngerti maksudnya? Tuhan lupa buka satu aja, nggak lucu. Dan lihat irisan mata kita bisa sempurna, simetris. Dan tidak boleh kedalaman. Kalau taruh dalam timung merusak mata. Tipis sekali. Pertama kali saya melihat proses kelahiran yang live itu bulan Mei tahun 85. Saya sengaja ingin tahu. Saya sudah belajar hebatnya Mazmur 139. Saya ingin tahu. Tahun 95 pertama kali dengan keadaan terpaksa, ini di Papua, saya pertama kali menolong proses persalinan. Itu udah terpaksa, licin bayi itu saudara. Waktu pertama kali keluar, karena masih terbungkus selaput itu, langsung harus kami bersihkan. Itu pertama saya lihat Tuhan kok ajaib. Nah, saudara, semua kita waktu kita baru lahir, maka itu maaf ya bagi yang belum tahu kenapa istilahnya sudah pembukaan berapa. Ya, artinya ukuran normal kepala bayi itu 10 cm. Nah, di situ rahim itu Tuhan ciptakan begitu lenturnya sampai bisa terbuka. Nah, pembukaan 2 berarti sudah 2 cm. Pembukaan 4 berarti sampai 4 cm. Nah, kalau sudah dilihat mendekati 10, berarti nggak lama bayi itu lahir. Dan itu normal. Saudara, padahal sebetulnya ukuran kepala bayi itu lebih dari 10 cm. Ternyata begini ajaibnya Tuhan kita. Sebetulnya saudara, di kiri kanan, entah di bagian mana ya, kiri kanan agak belakang kepala kita, itu sebenarnya ada 2 engsel. Maka itu kalau saudara lihat foto tengkorak, pasti ada apa ya, belahan-belahan atau di otak itu kan tidak rata semua ya, seperti ada jahitan. Nah, di kiri kanan kepala kita ini ada engsel sebetulnya.
Waktu semua manusia lahir, itu pasti kepalanya lonjong panjang-panjang, saudara. Nah, begitu dia keluar kena udara, nah ini istilah kedokteran, udara itu menekan kepala itu, sehingga semua bayi begitu lahir, pasti begitu berapa menit berikutnya, nggak sampai 5 menit, itu dengar bunyi klak. Karena engselnya ini mulai duduk di tempat yang betul. Waktu saya lihat itu lagi, saya lihat logika anak-anak. Bayangkan kalau Tuhan lupa nekan itu. Bisa bayangkan nggak? Model apa ini kepala kita semua hari ini? Nggak lucu. Nah itu diatur luar biasa. Saya ngomong sedikit ini, cacat lahir. Saudara, baca banyak buku, saudara kan tahu. Tapi saya percaya Alkitab adalah buku pertama yang saya percaya. Sebelum saya baca buku-buku itu, saya semua lihatnya Alkitab. Papa kita tidak pernah buat anak cacat. 100% cacat itu karena manusia. Bisa orang tua atau bisa dokter. Ya, saya akan coba uraikan dengan ringkas cacat itu. Bibir sumbing atau langit-langit terbelah. Oke? Itu selalu terjadi di bulan pertama kandungan. 3 bulan pertama kandungan itu proses pembentukan. Maka itu kandungan yang paling perlu dijaga adalah 3 bulan pertama. Itu tidak boleh ada salah apa-apa, sebab itu masih pembentukan. Bulan pertama semuanya bagian kepala, bulan kedua bagian badan ini, lalu sisanya bulan ketiga itu. Masuk bulan keempat itu enggak pembentukan tapi pertumbuhan. Maka itu kalau sudah bulan keempat kandungan pasti aman. Kemungkinan gugur sedikit sekali karena sudah lengkap manusia itu, tinggal diproses saja untuk jadi lebih besar lagi. Nah, sumbing atau langit-langit terbelah itu karena bulan pertama ibu bermasalah. Karena kalau ibu bermasalah, entah karena salah makan obat, entah karena tekanan batin, entah karena sakit, sehingga makanan untuk bayinya terganggu. Nah, pertumbuhan janin itu perlu makanan dari ibunya dan perlu suasana yang gembira dari si ibu. Begitu masuk bulan pertama, ketika sel-sel bibir dan mulut itu mulai terbentuk, tapi makanan kurang atau karena gangguan obat atau yang lain, maka berhenti, nyambungnya ini berhenti karena ada masalah di ibu. Bulan kedua masalah selesai, ibu normal kembali. Tapi bulan kedua sudah lewat, masuk ke tubuh, jantung apa semuanya itu diperbesar lagi, nggak bisa kembali ke bulan pertama. Ngerti logikanya ini ya? Dan maka itu cacat. Begitu pula kalau ada yang lahir, maaf, ada yang bongkok atau kakinya termelipat atau kesalahan tulang, 100% bukan Tuhan. Itu orang tuanya atau orang lain. Posisi bayi tidak pernah diketahui langsung oleh ibunya. Misalnya pada bulan keberapa begitu, ingat semua tulang kita waktu masih dalam kandungan itu tulang rawan, atau tulang rawannya tulang muda. Misalnya ketika posisi bayi itu melintang dan punggungnya di bagian depan, dia menghadap ke dalam perut ibunya. Mungkin ibunya lagi jalan, tahu kena ujung meja. Bisa bayangkan ya? Lalu punggung bayi itu kan tertekan, masih tulang muda. Dia kesakitan, cuma ibu tidak mendengar jeritan itu karena dia belum bersuara. Nah, di situ ada gangguan, sehingga tulang punggungnya dia jadi bongkok. Atau tulang kaki, entah dalam posisi kandungan bagaimana, maka itu waktu mengandung harus jaga-jaga. Mungkin ibu harus mengangkat sesuatu yang berat. Nah, waktu ibu itu membungkuk, ini kan melipat. Nah, tidak tahu posisi tangan atau posisi kaki di bagian mana dalam kandungan itu. Waktu angkat berat atau waktu apa tidak tahulah. Tiba-tiba tulang itu sudah patah, tidak ketahuan. Nah, itu contoh-contoh sederhana bahwa semua cacat lahir
itu karena manusia. Dokter bisa salah memberi obat, bisa salah. Ayo kita kembali ke Mazmur 139. Coba lihat. Saya akan baca ayat 14-nya. Ya. Sebelum saya 13 ayat 14 lihat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku apa dan apa? Dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, keluarkan dua kata itu, dahsyat dan ajaib. Bagaimana tidak dahsyat? Bagaimana tidak ajaib? Dari satu sel bertemunya sperma dari ayah, bertemu dengan sel telur dari ibu, terbentuk satu sel. Dalam 2 jam setelah hubungan itu, setelah pembuahan, langsung pecah 2 sel, 4 sel, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya, saudara, sampai lengkap. Saya pernah membaca khusus terbentuknya sel-sel otak, saudara. Saya menangis. Kenapa? Ternyata miliar sel otak kita ini, miliar jumlahnya. Itu ketika ternyata mereka dibentuk, mereka itu bersuara terus saling komunikasi sejak mereka terbentuk. Kita nggak tahu. Di dalam seluruh tubuh kita ini sekian triliun sel. Dunia kesehatan menuliskan 1 hari, saudara, 1 hari minimal 3 miliar sel kita itu diganti tiap hari, itu minimal. Dan itu tidak boleh kurang dari itu. Bayangkan hebatnya Bapak kita tidak tahu. Sel mati dibuang kemana kita tidak tahu. Tapi terus ada peremajaan. Dan makin tua orang itu, makin turun jumlahnya. Maka itu usia kita bertambah, lalu kekuatan fisik kita bertambah, fisik kita berubah. Karena ada perubahan. Hebat sekali apa yang Tuhan buat atas hidup kita. Kita tidak tahu dalam kandungan itu terjadi apa, tapi yang penting dahsyat dan ajaib apa yang kau buat itu. Telinga kita semuanya terjadi seperti itu. Sebelum saya lupa, saya kembali ini. Kandungan sampai 4 minggu. Dengar ya, belum tahu kelaminnya laki atau perempuan. Itu sampai 4 minggu. Lihat ayat 13-nya. Ya, ayat 13. Ini penting. Sebab engkaulah yang membentuk apaku? Buah pinggangku. Apa bahasa medisnya buah pinggang? Apa? Buah pinggang bahasa medisnya apa? Kata lain. Enggak dengar apa? Ginjal. Sebab engkaulah yang membentuk ginjalku, menenun aku dalam kandungan ibu. November 89 di kota Makassar, saya menemukan kebenaran ini dengan beberapa dokter. Waktu itu lagi kumpul, kami diskusi begini. Di dalam dunia medis, yang dibentuk pertama oleh tangan Tuhan adalah kepala. Itu bulan pertama. Tapi mengapa Alkitab menunjukkan ginjal yang secara medis nggak begitu penting, jantung dan otak jauh lebih penting untuk karena seorang embrio. Tapi kenapa ini ginjal? Dengarkan saudara, ini dahsyat sekali. Dalam diskusi bulan November 89 itu, Roh Kudus memberitahukan saya, buah pinggang atau ginjal itu selalu berurusan dengan kelamin. Maka itu kalau orang gagal kena masalah ginjal, pasti dia sulit kencing. Selalu berhubungan. Nah, hikmat Roh Kudus yang saya terima waktu itu dan membuat para dokter itu terheran-heran. Berarti yang pertama Tuhan pentingkan dalam diri kita ketika kita masih embrio adalah identitas laki atau perempuan. Maka itu yang belajar psikologi akan tahu, saudara, awal daripada kelainan jiwa atau penyakit dalam jiwa selalu didahului kata krisis identitas. Dalam bahasa asingnya split personality, punya kepribadian ganda. Ternyata iblis merusak
sejak manusia itu masih dalam kandungan. Dirusak. Maka itu ketika Papa menetapkan dua pinggang disebut duluan di Alkitab, bukan otak atau jantung atau yang lain. Ini bicara identitas. Maafkan saya, jangan saling lihat kiri kanan kalimat ini saya ucapkan janji. Dan jangan tunjuk siapapun juga. Diam. Dan saudara berdoa dan menolong orang lain supaya tidak salah. Sampai hari ini dunia kedokteran masih belum bisa menemukan jawabannya. Tapi mereka mengakui seorang ibu yang membatin salah, menginginkan yang salah atas anaknya, maka hormon bisa terpengaruh. Sampai hari ini belum ditemukan bagaimana hubungan keinginan seorang ibu dengan hormon anak dalam kandungan. Tapi itu menyatu. Maksud saya begini, kalau kandungan itu seorang perempuan, tapi orang tuanya ingin anak laki, saudara, maka anak ini kalau lahir jadi tomboy betul-betul, cewek tapi kayak cowok. Tapi sebaliknya, hanya dibatin salah, anak jadi salah. Sampai satu hari saya menemukan dalam sebuah penemuan. Jadi 4 minggu pertama usia kandungan, manusia itu belum punya jenis kelamin laki atau perempuan. Tapi Tuhan sudah menentukan. Maka itu buah pinggang dibuat dulu. Nah itu sebabnya kalau sampai ada yang mengandung, Tuhan menetapkan anak ini cowok, tapi orang tuanya ingin anak ini cewek. Kasihan anak itu. Maka itu sejak saya mengerti ini, tolong hamba Tuhan, saya ingin sampaikan, tiap kali ada ketemu ibu hamil, langsung pesan, jangan ingin laki atau perempuan, terserah Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Jangan salahkan Tuhan. Kalau ada sekeluarga anaknya 5 perempuan semua, satu keluarga 5 laki semua, jangan salahkan Tuhan. Itu hak Tuhan. Bahkan kalau sampai ada yang lahir kelamin ganda, berapa proses kelahiran saya lihat itu, kasihan anak itu. Dia nggak salah, orang tuanya yang salah sampai cacat seperti itu. Maka itu kalau ada kehamilan, beritahukan jangan ingin yang salah, biar Tuhan yang menentukan. Buang keinginan kita sendiri, itu kan karena keegoisan. Kalau orang tuanya ingin anak laki, tuanya ingin anak perempuan, jangan sudah. Kasihan anak itu, nanti kepribadiannya jadi rusak. Jadi kita harus sungguh-sungguh menyadari keadaan ini. Kalimat kata kedua di ayat 13, menenun. Ya, menenun. Keluarkan kata menenun. Sangat hebat. Saudara, ada banyak hal dalam hidup kita yang bukti bahwa kita ditenun. Satu, sebelum saya tunjukkan ini, apa bedanya tenun dan buatan pabrik? Ya, kalau tenun buatan tangan ya, kalau pabrik buatan mesin. Nah, apa yang paling menonjol antara tenun dan buatan pabrik? Kalau pabrik rapi dan sama semua, kalau buatan tangan berbeda-beda. Nah, ini saya mau tunjukkan berapa hal. Saya nggak bisa semuanya. Satu, sidik jari. Nah, saudara kagum nggak? Sekarang yang hidup tahun 2011 ini penduduk dunia sudah 7 miliar. Berarti 7.000 juta. Dari 7.000 juta nggak ada satupun sidik jari yang sama. Semua lihat jempol saudara. Seluruh dunia nggak ada yang sama. Tanda tangan bisa dipalsu. Ini nggak bisa dipalsu. Yang sudah mati berapa sejak zaman Adam? Yang akan lahir nanti berapa? Dari sekian puluh miliar manusia di dunia, sidik jari nggak ada yang sama satupun. Inilah bukti bahwa kita ditenun. Amin. Maka itu kejadianku dahsyat dan ajaib. Dua, wajah kita. Saya sering kagum kok lihat wajah orang. Kenapa papa nggak pernah kehabisan model? Ayo,
wajah nggak ada yang sampai 50 cm persegi. Wih, menakutkan itu. Wajah kita cuma sesempit ini, saudara. Bahan model bakunya sama, alis, 2 mata, 2 hidung, pipi. Tapi kenapa dia bisa buat lain-lain semuanya? Bahkan saudara percaya anak kembar 1 telur pun tetap ada bedanya. Yang ketiga, DNA kita nggak ada yang sama. Keempat, susunan gigi. Maka itu kenapa dalam dunia modern semua manusia harusnya begitu. Indonesia belum, tapi negara-negara maju, susunan gigi setiap warga negara itu disimpan di data pusat statistik setiap negara. Kenapa? Supaya kalau ada yang mati, ada apa, ini ternyata susunan gigi kita sedunia nggak ada yang sama, sudah. Hebat sekali. Maka itu kenapa kalau saudara sering dengar berita-berita kecelakaan, berita-berita apa itu bencana alam, ribuan orang yang mati, bisa ketahuan ini jenazahnya siapa walaupun nggak berbekas, karena DNA kita beda semua. Hebat bukan gigi beda. Sekarang lebih hebat retina mata. Betul? Ini ternyata beda semua. Sekarang ini sudah pakai mata. Ternyata mata ini tidak ada yang sama sedunia susunan retina. 7 miliar yang hidup, yang sudah mati berapa? Nggak ada yang sama. Kalau bukan ditenun, nggak mungkin jadi seperti ini. Amin. Maka itu yang sering dikatai kamu jelek, tampar ngomong yang ngomong itu. Jelek dilihat dari mana? Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sama sedunia. Katakan amin. Jadi dari mana kamu berkata aku jelek? Karena masing-masing kita cuma sendiri di dunia ini, nggak ada yang sama. Katakan amin. Maka itu yang paling bercermin, awas ngomel. Kenapa gigiku begini? Kenapa mataku ini? Bertobat kamu. Ucapkan syukur. Sebab kita ini unik, saudara. Nggak ada yang sama sedunia. Itulah hasil tenunan. Jadi waktu kita dari 1 sel 2 jam pertama dibuai, lalu menjadi 2, 4, 8 seterusnya. Itulah tenunan tangan Bapa kita yang sangat luar biasa, yang orang tua kita nggak tahu, kita pun tidak tahu. Sampai seluruh tubuh kita ini. Suatu kali saya meneliti tulang belakang, saudara. Kagum. Saudara lihat antara ruas itu ada bantalan. Itu bentuknya itu kenyal seperti jeli. Tapi sampai hari ini tidak ada pabrik manapun bisa buat penggantinya. Nggak ada. Tipis. Tapi kekuatannya luar biasa. Bening, saudara. Hebat sekali Bapak kita. Saudara tahu tidak bahwa waktu manusia itu duduk dengan berdiri, ternyata beban yang terberat dipikul oleh punggung waktu orang itu duduk. Aneh. Waktu kita berdiri tidak terlalu berat, karena logikanya kaki yang bantu. Tapi kalau duduk itu semua tumpuannya di punggung. Maka itu kenapa orang yang kerja lebih banyak duduk daripada berdiri. Contohnya kuli-kuli pelabuhan jauh lebih sehat daripada orang yang duduk di kantor, yang pakai AC padahal, yang sana kepanasan, keringatan. Karena duduk itu ternyata lebih berbahaya. Maka itu gangguan pada ginjal lebih sering. Aneh sekali kok dipikir logikanya itu. Tapi itulah hebatnya Bapak kita. Itu baru bantalan itu. Dan tidak ada pabrik manapun bisa menggantinya. Hanya Bapak kita yang bisa buat. Apa saja kok kita lihat metabolisme tubuh kita sangat mengagumkan. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu Mazmur ya. Nanti kalau sempat kita kembali ke situ. Kita sekarang lihat 2 kasus dalam Alkitab. Nah, ini yang iblis buat sampai hari ini. Saudara masih ingat waktu Musa lahir dan waktu Yesus Tuhan kita lahir, ada 2 raja, satu Firaun zaman Musa dan satu Herodes di zaman Tuhan Yesus. Terjadi apa pada waktu 2 pribadi ini lahir? Ayo, terjadi apa? Pembunuhan bayi-bayi. Nah,
Gereja mengakui dua kejadian itu adalah aborsi. Dalam bentuk modern sekarang namanya aborsi, pengguguran kandungan. Saudara, ada banyak orang, saya nggak bisa nyebutkan satu-satu di sini, yang pernah digugurkan tapi tidak berhasil, dan ternyata mereka itu orang-orang hebat di dunia. Maka itu roh Herodes dan roh Firaun masih ada sampai hari ini. Namanya aborsi. Ingin membunuh anak-anak yang tidak bersalah. Saya sekarang tunjukkan satu ayat ini. Yeremia 1 ayat yang kelima. Ialah setelah saudara dengar firman ini, jangan coba-coba engkau gugurkan bayi. Kita nggak pernah tahu siapa anak itu, tapi ini yang kita tahu. Sebelum saya bacakan dan uraikan ayat ini, saya berkata begini. Firman Tuhan tidak hanya untuk orang Kristen, katakan amin. Firman Tuhan berlaku untuk semua orang di dunia. Jadi siapapun orang itu tetap kena kepada firman ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ada 3 fase. Semua manusia lahir di dunia, Kristen maupun tidak, perampok maupun orang benar, pokoknya semua bayi dalam kandungan yang jadi, pasti 3 fase ini yang Bapak kerjakan. Saya sangat yakin dan saya sudah membuktikan itu. Betapa hebatnya. Maka itu saudara, ketika Roh Kudus memberi saya pewahyuan kebenaran ini, saya bisa menerima semua anak bagaimanapun keadaannya. Inilah fase pertama. Kalau seorang manusia embrio masih janin, belum dibentuk dalam rahim ibu, tetapi Yahweh sudah mengenalnya. Ini yang sulit dimengerti. Jadi artinya, kalau embrio itu belum dibentuk dalam rahim, berarti ayah ibunya sudah hubungan seks atau belum? Kalau saya tanya detail, sudah hubungan seks atau belum? Belum. Berarti ketika ayah ibu itu belum menikah, Yahweh sudah kenal anak-anak yang akan lahir pada orang itu. Wah, ini dahsyat sekali. Saya merenungkan ini cukup lama. Bagaimana bisa orang tuanya belum menikah, tapi anak-anaknya sudah dikenal sejak dalam kandungan? Maka itu saudara, jangan mau pakai family planning atau keluarga berencana. Itu salah. Saya beri pertanyaan begini kepada saudara ya. Dengar. Bertambahnya bangunan-bangunan di dunia, bertambahnya mobil, pesawat terbang, ya kereta api, pokoknya pabrik-pabrik besar, lalu bertambahnya manusia, bertambah banyak di dunia. Pertanyaannya begini, menurut saudara, berarti beban dunia tambah berat atau tidak? Beban bumi tambah berat atau tidak? Tidak. Nah, saudara nggak pernah mikir. Saya pernah mikir ini, maka itu saya berani berkata, stop keluarga berencana. Jangan takut. Makin banyak manusia di dunia, makanan nggak akan berkurang. Dengarkan, ini teori yang saya temukan. Ketika saya bicara di kalangan para ahli, mereka heran. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Ya karena Alkitab. Dunia sejak dijadikan sampai nanti berakhir, maupun bangunan bertambah banyak, manusia bertambah banyak, mobil, alat transportasi bertambah banyak, dunia tidak kelebihan berat dan tidak bertambah berat. Dunia tetap sama beratnya sejak diciptakan oleh Bapa kita. Hanya Alkitab yang bisa berkata itu. Buku dan ahli dan orang pintar manapun tidak pernah bisa mengakui, menjawab. Logikanya begini. Manusia dibuat dari apa? Loh, dibuat dari apa ini tubuh kita ini? Dari tanah. Semua alat transportasi dari besi, aluminium, dari nikel, dari stainless steel, dari apa saja dibuat dari bahan apa? Besinya dari mana? Ya sudah. Bangunan-bangunan dibuat dari semen, batu bata, semennya dari mana?
Masa ngambil dari udara? Loh, mikir tidak ini? Loh, mikir nggak? Iya atau tidak? Iyanya yang apa, tidaknya yang apa? Jawab dulu, jangan iya aja. Iyanya bagaimana, tidaknya bagaimana? Ayo jawab. Loh, saya tanya kok saudara diam lagi. Iyanya apa, tidaknya apa? Jadi tidak bertambah berat. Betul? Sama. Sebab cuma diolah dari bumi. Saya mau bilang bertambah berat. Nah, itu hanya Alkitab menjawab. Katakan amin. Jadi mau berapa banyak pun manusia nggak akan kekurangan makan asal dikelola baik-baik dunia ini. Nah, ini kesalahan kita semua dari manusia. Masih banyak besi dalam tanah ini diolah jadi macam-macam bangunan alat transportasi. Enggak lebih berat, sama, cuma dipindahkan saja tempatnya. Ngerti sekarang kebenaran ini? Jadi jangan takut punya anak banyak. Loh kok saya nggak suruh tertawa, katakan amin. Amin. Jangan takut, karena nggak akan kekurangan makan. Tuhan sudah sediakan semua di alam itu secara melimpah. Itu yang hebat sekali. Saya punya teori dari seorang teman. Dengarkan. Maka itu kalau ada kalian yang seringkali takut untuk hidup, ayam saja dilepas di luar aja hidup kok. Masa kamu kalah dengan ayam? Ngerti logikanya? Ayam gak pernah punya ATM, hidup beranak terus. Nah, jadi semua anak, entah karena hasil perkosaan atau karena apa saja, ternyata Yahweh sudah kenal kita sebelum orang tua kita menikah. Ini kebenaran yang luar biasa. Kenapa begitu? Nah, beri tanda Yeremia 1. Kita buka dulu Efesus 1 ayat yang keempat. Kita masih pada konsep jangan gugurkan kandungan. Mereka itu milik Tuhan, bukan milik kita. Karena sampai hari ini manusia bisa buat apa saja, tapi tidak pernah manusia bisa buat anak. Katakan amin. Jadi kalau ada anak-anak itu karena Tuhan yang mau, bukan orang tua yang mau, bukan kita yang mau. Maka itu jangan bunuh mereka, biarkan mereka hidup, karena bukan kita yang buat. Maka itu anak-anak muda, penting kau bercabul dan berzina supaya kau melahirkan keturunan orang benar. Oke? Sebab di dalam Yesus Kristus, kata dia itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan telah memilih kita sejak kapan? Nah, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara bayangkan, berarti kalau kita sudah dipilih sejak dunia belum jadi, berarti kita ini sudah ada sebelum Adam. Amin kan cepat? Kita semua belum ada, sudah ada sebelum Adam apa? Karena sebelum dunia jadi, dia sudah kenal kita. Maka itu dia pilih kita. Dan dia tetapkan kita untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan dia. Tapi setan merusaknya. Maka itu terkutuklah dokter yang menggugurkan kandungan. Karena dia melanggar sumpah dokternya sendiri. Dengar itu baik-baik. Jadi begini saudara, di dalam kekekalan sebelum dunia ada, ternyata kita sudah ada di hadapan dia di surga. Dan ketika waktunya kita mau dilahirkan, maka Tuhan pilihkan orang tua siapa yang cocok buat kita. Tapi setan merusak, sehingga terjadi pembunuhan-pembunuhan itu. Kembali ke Yeremia 1. Jadi adik-adik yang belum menikah, engkau jaga dirimu. Hebat. Oke? Fase kedua, setelah orang tua menikah dan hamil. Lihat, sebelum engkau bagaimana keluar dari kandungan, jadi sudah hamil, kita sudah dalam kandungan. Lihat, lagi sekali saya katakan, firman Tuhan kita berlaku untuk semua manusia di dunia, bukan cuma untuk orang Kristen. Amin. Kita harus sampaikan ini kepada dunia.
Bayangkan kalau sebelum kita lahir, tapi kita sudah dalam kandungan mama, Yahweh telah menguduskan kita. Saudara, dari yang pertama, tensesnya past perfect tense, telah. Sebelum engkau dibentuk dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Saudara, coba temukan kata lain, kata menguduskan. Artinya Papa sudah menyiapkan kita, sudah melindungi kita, menjaga kita. Kata kudus itu artinya dahsyat sekali. Kita dibuat sehat dan semuanya. Saya tanya dulu, ada yang hamil datang hari ini di sini? Kalau ada yang hamil? Satu, siapa lagi? Ada cuma satu. Baik, nanti kita akan doakan yang hamil. Saudara dengarkan, sejak saya mengerti kebenaran ini, tiap kali saya ketemu ibu hamil, saya akan doakan itu. Ya. Jadi semua kita sudah dikuduskan sejak kita masih dalam kandungan. Ingat, ini tidak hanya untuk orang tua Kristen, tapi semua manusia di dunia. Karena Papa nggak pernah pilih kasih. Karena nggak ada seorang pun yang buat anak. Fase ketiga, setelah kita, aku telah menetapkan engkau. Saudara keluarkan kata menetapkan. Kalau saya pakai istilah bahasa Indonesia, memberi SK. Tahu kata SK? Saudara bisa bayangkan, kalau ada SK bupati, SK gubernur, wah itu luar biasa. SK itu surat penting. Bahkan dengan SK aja orang bisa cari pinjaman di bank. SK. Bahasa Alkitabnya destiny, tujuan akhir hidup. Sayang kata destiny dalam kamus bahasa Indonesia nggak jelas terjemahnya. Bukan nasib, destiny bukan nasib. Ketetapan surga atas setiap kita itu sudah diberi begitu kita lahir. Artinya surga sudah menetapkan kita akan jadi apa nanti. Kita tinggal di mana, hidup dengan siapa, anak kita berapa, dan sebagainya. Ada di fase ketiga ini. Aku telah menetapkan engkau untuk menjadi. Nah, untuk Yeremia jadi nabi. Tapi kata nabi saya akan buat menjadi titik. Terserah Tuhan mau jadi apa. Tapi ini yang penting, garis bawahi, wilayah kerja kita selalu universal di hadapan bangsa-bangsa. Artinya go internasional. Ini ketetapan surga sampai hari ini, saudara. Kok nggak ada yang ngamen? Saudara nggak percaya? Saudara nyesel jadi orang, mau jadi kucing. Kok tidak bahagia? Saya ngomong soal semangat begini. Diam saja, awas. Amin. Dahsyat sekali, saudara. Ayo kita kembali. Fase ketiga kita gabung dengan Mazmur 139 ayat yang ke-16. Ya, coba kita lihat. Aku telah menetapkan engkau jadi titik di hadapan bangsa-bangsa. Kagum sekali, saudara. Ayat 16, Mazmur 139. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Inilah pengawasan mata surgawi atas hidup kita. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripada. Untuk mempersingkat supaya saudara nggak bingung-bingung mikirkan. Saya sampai tahun 2004 itu terakhir. Saya itu sejak SMP sampai 2004 saya tuh tulis buku harian, saudara. Itu nggak pernah putus. Saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan itu. Nah, setelah saya jadi hamba Tuhan, saya baru ngerti. Nah, saya mau baca dengan kata itu. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan Yahweh sudah menulis buku harian untuk masing-masing kita sebelum kita punya hari hidup. Ngerti nggak kalimat ini?
Aneh. Saudara, semua buku harian, kalau namanya diary, buku harian, itu ditulisnya kapan? Ayo ya, sudah jawab aja, nggak usah ragu-ragu. Kapan kita nulis buku harian kita? Sesudah hari itu lewat. Kalau belum, namanya mengarang. Betul nggak? Ngarang dong. Oh, belum ada apa-apa. Tapi Papa kita di surga nggak ngarang. Dia sudah menuliskan hari-hari hidup kita yang belum ada. Karena kita belum lahir. Itu yang ditulis oleh Yeremia. Aku telah menetapkan engkau untuk jadi seseorang sebelum ada hari hidup. Maka itu jodoh itu Tuhan yang menentukan. Kenapa Papa harus terlibat langsung dengan jodoh kita? Karena ayat ini. Katakan amin. Saya ulangi lagi, mengapa dia harus terlibat langsung dengan perjodohan kita? Karena dia sudah punya planning berapa anak yang akan kita lahirkan di dunia ini. Maka itu saya menentang, KB saya nentang, itu jahat, saudara. Ingat, sebelum saya lupa, dengar ya besok yang mau menikah. Kalau toh saudara mau merencanakan anak, ya jangan pakai alat-alat apa, doa saja, biar Tuhan yang menentukan. Anak pertama, begitu saudara menikah, jangan pakai ditahan anak pertama. Kalau anak pertama saudara tahan, anak sulung saudara hilang. Kalau saya konseling pernikahan, saya berkati pernikahan, saya nggak ngomong, jangan menahan anak pertama supaya anak sulung tidak hilang. Karena kalau anak pertama ditahan, berarti sudah harusnya ada pembuahan, tapi dijaga sehingga lewat benih yang pertama itu. Ingat ya besok kalau kalian menikah, jangan tahan. Dan firman ini saudara pegang. Karena kalau orang itu salah menikah, pasti melahirkan keturunan yang salah juga. Ingat kemarin kita sudah belajar Kejadian pasal 6, rusak, hancur. Maka itu jaga hidup saudara. Bagi yang belum tahu, coba tunjuk yang soal jodoh. Kejadian 2:18, lihat ayat itu. Saudara pegang firman itu baik-baik. Bahwa Bapa di surga sangat-sangat dan sangat terlibat dengan pernikahan kita masing-masing. Ada yang masih SMP, yang masih SMA, yang masih mahasiswa, karyawan, karyawati, pengusaha yang masih muda, jaga dirimu. Jodoh Tuhan sudah tetapkan. Kalau sampai dia menuliskan dalam Mazmur 139 tadi, hari-hari hidup kita, dia sudah buat bukunya. Berarti termasuk jodoh kita pun dia sudah tahu siapa yang cocok untuk kita. Menurut ayat ini, pribadi pertama di dunia yang berinisiatif untuk orang itu menikah adalah Bapa di surga. Belum ada seorang pun di dunia yang pernah memikirkan kita harus menikah. Dia adalah satu-satunya pribadi. Karena dia berinisiatif, kita menikah. Dia nggak cuma bicara, nggak cuma berinisiatif. Saya perhatikan ayat itu. Dia menjadikan penolong yang sepadan, yang cocok. Nah, kata sepadan itulah jodoh. Tunggu sampai waktu Tuhan. Rusaknya pernikahan. Masih ingat Kejadian 6? Ketika anak-anak Tuhan mengambil jodohnya siapa saja yang disukainya, dan itu kehancuran. Jangan karena wajah, tapi tunggu Tuhan yang memberikan kepada saudara. Karena dia bertanggung jawab. Mungkin saudara tanyalah bagaimana caranya tahu? Gampang saudara. Yang datangnya dari Tuhan, dua-dua pasti akan merasa nggak usah dikejar-kejar, kayak ayam aja dikejar. Nggak tahu malu betul. Lihat itu kalau ayam mau kawin, wih, kejar-kejaran nggak? Awas kamu kayak ayam. Kalau dari Tuhan, dua-dua pasti akan merasa. Jadi nggak ada istilah bertepuk sebelah tangan, tidak ada. Maka itu nggak usah kejar. Katakan amin. Tunggu, Tuhan akan memberitahukan. Itu hebatnya Tuhan kita. Juga ingat, kalau saudara tanya juga, kalau gitu apa
Apa definisi jodoh? Catat ini baik-baik. Definisi jodoh itu tidak tergantung mata kita. Nah, Mas ya, bukan karena mata. Maka itu kalau saudara mencari jodoh karena mata, kurang ngajar kamu. Itu pasti hawa nafsu. Dengar baik-baik. Itu pasti hawa nafsu. Mata kita ini jahat sekali. Maka itu begini kesimpulan jodoh. Kalau saudara melihat seseorang, dia itu jelek buat saudara, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Katakan amin. Maka itu awas matamu. Jangan ikut-ikut menentukan. Jadi saudara, supaya bukan hawa nafsu yang terjadi. Maka itu banyak kehancuran dalam pernikahan karena hawa nafsu yang berjalan duluan, bukan kebenaran. Oke? Jadi jangan saudara melanggar buku harian yang Bapak sudah tulis buat kita semua. Gak usah panik, gak usah bingung. Yang penting tunggu sampai waktu Tuhan. Dan jangan menolak kalau Tuhan kirim. Maaf dengan kalimat, mungkin orang itu cacat. Kok gak ada yang amin? Lu serius? Karena Tuhan tahu yang cocok untuk kita bisa. Jadi kalau buku harian itu kita bisa ikuti, saudara, nggak ada yang salah dalam hidup ini. Ikuti saja. Itulah ketetapan yang Tuhan sudah buat untuk hidup kita. Hebat sekali yang Dia buat itu. Oke. Mazmur 129 ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Sebelum ada USG, dunia dikejutkan oleh Mr. Ronson, dia orang Jerman, yang menemukan sinar X pada bulan November 1901. Ketika dia melihat sesuatu, kok bisa kelihatan tulang ini? Maka itu namanya foto Ronson, itu karena penemunya Mr. Ronson, Bapak Ronson itu. Setelah Ronson ada USG. Tapi ternyata ayat ini jauh lebih dulu daripada sinar X. Katakan amin. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Bayangkan saudara, kalau tulang kita waktu masih dalam kandungan, ayo, itu ada di berapa banyak lapisan. Dari lapisan produk luar ibu kita, lalu dalamnya, dagingnya, semuanya sampai ada plasenta, ada air ketubannya, sampai ada kulit kita, ada daging kita. Bayangkan, sejak kita masih embrio, nggak ada yang terlindung bagi Bapa di surga. Artinya dia cermat, dia teliti pembentukan seluruh eksistensi tubuh kita. Dia amati, nggak cuma tiap sejam, tidak saudara, tiap saat. Kata ini artinya dia mengawasi kita dari pembuahan jam pertama sampai umur kita lengkap 9 bulan 10 hari. Itu normalnya, bisa kurang bisa lebih, tergantung keadaan si ibu. Mata Bapa kita di surga tidak pernah lepas dari kita. Sampai diulang ayat 16, matamu melihat. Saya menyimpang sedikit. Mari kita lihat Mazmur 32 ayat 8. Saya ingin bagikan begini. Bagi saudara yang sulit mendengar suara Tuhan, sudah puasa, sudah ini kok enggak dengar, hari ini saudara akan ketemu kebenaran. Mazmur 32 ayat 8. Ini bicara mata Tuhan. Kalimat pertama, dia sedang apa? Ayo, mengajar. Aku hendak mengajar. Saya tanya kepada saudara, kalau ada kata mengajar, itu menggunakan apa? Mengajar. Mulut, bicara bukan? Kedua, aku hendak apa? Menunjukkan jalan kepadamu. Menuntun. Juga menggunakan apa? Ayo, kalau kita menunjukkan jalan pada orang, kita pakai apa? Mulut juga yang harus ketemu. Yang ketiga, aku hendak apa? Nah, lebih jelas nasihat. Pakai apa?
Mulut. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Mana mulutnya? Mataku tertuju padamu. Para hamba Tuhan, sampaikan ini kepada semua jemaat dan semua orang. Mendengar suara Tuhan tidak harus lewat suara Tuhan, tapi lewat kehadiran Tuhan. Mataku tertuju padamu. Ternyata mata papa kita yang mengawasi kita sejak kita masih embrio dalam kandungan, mata itu mengikuti kita sampai akhir hidup kita. Dan ini bukti. Ternyata kalau dia mengajar tidak harus pakai mulut, tidak harus pakai suara. Kalau dia menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, nggak pakai mulut juga, pakai mata. Kalau dia menasihati kita pun nggak harus pakai mulutnya. Saudara lihat nanti dalam Injil Lukas. Saya nggak tunjukkan ayatnya, itu saudara cari. Ketika Petrus sadar bahwa dia sudah menyangkal 3 kali, Lukas tulis begini. Tuhan Yesus ada di dalam rumah imam besar Kayafas lagi diadili. Petrusnya di mana? Di halaman. Cukup jauh jaraknya. Tapi karena Lukas dokter, dia nulis, ketika mata Yesus bertemu dengan mata Petrus, nggak ada nasihat, nggak ada kata-kata, cuma mata ketemu mata. Petrus sadar, aku sudah berdosa. Contoh kedua, ingat waktu kita masih kecil, ada tamu contohnya, terus kita nakal, mama atau papa kita nggak bisa bentak kita karena ada tamu. Dia cuma melotot saja kita sudah tahu. Betul tidak? Kita tahu dia mau apa. Nah, inilah logika anak-anak. Yang ketiga, dengarkan ini. Yang ketiga, semua kita pasti pernah punya pengalaman. Entah kita lagi duduk makan, entah kita lagi berdiri, atau kita lagi apa. Tiba-tiba ada orang yang kita nggak kenal. Orang itu ngeliatin kita cukup lama dari jarak yang cukup jauh. Kita rasa nggak kalau kita lagi diliatin orang? Aneh. Ini bukan hipnotis, ini bukan telepati. Tapi ternyata di mata kita ada kekuatan yang luar biasa. Lagi sekali, bukan hipnotis, bukan telepati. Lalu setan menggunakan kekuatan mata itu. Secara normal, apapun yang kita lihat, maka itu dalam ilmu bela diri dan sejenisnya, selalu konsentrasi pada mata. Karena ada kekuatan. Begitu kita dilihatin orang itu, kita bisa tersedot untuk kita noleh, bukan? Kita bisa ke arah dia, betul tidak? Dan begitu kita tatapan mata, dia mulai menghindar. Karena dia rasa kalau kita sedang melihat juga ke dia. Artinya apa? Mazmur 32 ayat 8. Percayalah hadirat Bapa kita yang namanya Immanuel tetap ada dengan kita sampai selama-lamanya. Dan dia terus mengawasi kita. Maka itu saudara selalu merasa kehadirannya dalam hidup ini. Matanya selalu mengawasi kita. Kembali lagi ke Mazmur 139. Masih ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Jadi waktu ibu kita hamil, kita sebetulnya kita sedang direkam di ruangan yang kedap suara. Saya akan akhiri, saudara. Saudara cari juga di Google proses aborsi. Saudara, saya tahun 85 melihat film pendek cuma 16 menit. Judulnya Scream in Silence. Menjerit di dalam kesunyian. Film itu dibuat oleh seorang dokter yang dia bertobat setelah dia mengaborsi sekian ratus janin. Ketika dokter ini sudah kaya raya karena aborsi itu biayanya mahal. Setelah dokter itu berhasil mengaborsi ratusan janin, dia jumpa Tuhan lewat sebuah mimpi. Dan dia bertobat. Lalu dengan uang dan kekayaannya itu, dia membuat film itu dan siarkan ke seluruh dunia. Mungkin film itu masih ada. Kalau sering cari di YouTube mengenai Scream in Silence, scream teriakan dalam kesunyian. Ternyata saudara, semua bayi yang diaborsi itu ada banyak cara. 1, lewat suntikan.
Nah, dokter ini buat ini film dokumenter, bukan film buatan, dokumenter. Begitu jarum suntik itu masuk, belum obat, baru jarum suntik, maka janin itu bergerak menghindari jarum itu, saudara. Dia lari. Waktu saya lihat film itu, betul-betul saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Begitu mengerikan. Saya sampai merasa kesakitan. Jadi ketika jarum suntik itu masuk menembus plasenta, bayi itu menghindar dalam ketakutan. Dan begitu jarum itu kena tubuhnya, ternyata bayi itu menjerit, saudara, berteriak kesakitan. Nah, di situ suara itu diperdengarkan. Ibu nggak dengar, dokternya tidak dengar juga. Begitu pula cara lain ketika digunting, itu lebih sadis lagi. Gunting dimasukkan, langsung asal potong saja sampai jadi bagian-bagian kecil tubuh itu. Maka janin itu pun berteriak sebelum dia mati. Begitu pula dimasukkan cairan untuk dibakar istilahnya. Ada macam-macam. Jadi masukkan larutan kimia, lalu kulit bayi melepuh semuanya. Itu menderitanya luar biasa. Dengar, saudara. Bunuh diri, aborsi, itu hukumnya sama dengan jangan membunuh. Jangan anggap orang bunuh diri itu bebas dari hukuman. Walaupun yang dia bunuh adalah tubuhnya, dirinya sendiri, tetap itu pembunuhan. Ngerti ya hukumnya itu? Termasuk aborsi. Itu membunuh. Maaf, bagi yang pernah aborsi, minta ampun dan bertobat betul-betul hari ini. Dan janji jangan buat lagi. Dan untuk menebus kesalahan itu, saudara harus merawat bayi yang tertolak atau terbuang. Sebagai ganti, lakukan cara itu. Pengampunan tetap ada kalau kita bertobat. Tapi supaya lebih lengkap, cari yang lain yang perlu diurus. Maka itu jangan bunuh bayi itu. Tuhan yang mau mereka ada di dunia. Memang ya sampai hari ini, saudara, sampai hari ini saya belum bisa menemukan jawabannya. Ketika banyak orang bertanya, ya Tuhan kan tahu ini kan diperkosa, kenapa harus ada anak? Secara medis, secara hukum saya nggak bisa jawab. Tapi secara firman Tuhan saya bisa jawab. Supaya semua orang itu tahu bahwa jangan main-main dengan seks. Kita nggak tahu kapan jadi anak dan tidak. Saudara, maka itu mulai hari ini, setelah kita dengar semua firman ini, hargai setiap kehidupan. Katakan amin. Kalau saya pakai bahasa manusia, bukan bahasa Alkitab tadi, siapa tahu ini akan jadi presiden Indonesia nanti. Betul tidak? Siapa tahu. Lihat tokoh-tokoh hebat, maka itu kumpulkan semua orang-orang hebat di dunia. Salah satu di antara orang-orang hebat di dunia, saya paling kagum Thomas Alva Edison. Mana dengar namanya? Belum ada orang sehebat dia sampai hari ini. Karena dia adalah satu-satunya manusia di muka bumi yang pernah ada, yang sampai dia mati, dia sudah mematenkan 1.000 sekian ratus penemuan atas namanya sendiri. Belum yang nama kelompok. Dan saudara tahu anak ini cacat. Bukan secara fisik, tapi secara mental. Cacatnya dia punya penyakit yang tidak bisa nyusun kalimat. Nggak bisa nyusun kata dari jadi kalimat. Jadi nggak bisa sekolah, baca kebalik-balik. Dia hanya kelas 3 SD, 3,5, jadi nggak sampai kelas 3 lulus. Jadi nggak sampai kelas 3, mau ke kelas 4 dia keluar. Karena diusir dari sekolah, nggak bisa baca. Tapi ibunya, orang Kristen yang takut Tuhan, ibunya Alva Edison mengajari anaknya di rumah. Ibu yang luar biasa. Saudara, itu anak yang hebat. Coba kalau dia dibuang. Siapa tahu juara renang yang terkenal di dunia? Untuk Olimpiade terakhir dia menang. Tahu namanya?
Ayo, Michael Phelps, dengar. Itu anak autis, saudara. Dia nggak bisa sekolah di sekolah manapun juga. Ibunya itu guru TK. Ibunya yang mengajar dia. Anak ini hobinya cuma renang dari kecil. Satu-satunya tempat yang dia bisa hidup cuma di kolam renang. Maka itu sekolah mana